semuanya, perkenalkan nama saya Anggar Ayu Lertonisi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, jurusan Gizi D44A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan konseling gizi untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah konseling gizi praktek. Pada praktikum kali ini, saya akan membawakan tentang kasus lambung, yaitu MAH akut, dan di sini saya sebagai konselor di salah satu rumah sakit. Hai, halo semuanya, nama aku Sekar Kalula, biasa dipanggil Sekar. Pada praktikum kali ini, aku sebagai pasien yang didiagnosis MAH akut. Nona Sekar adalah seorang pelajar SMA. Ia berusia 16 tahun, mempunyai berat badan 62 kg dan tinggi badan 155 cm. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di daerah Jakarta, ibunya seorang guru dan ayahnya PNS. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Nona Sekar sering sekali makan telat, menyukai makanan pedas dan goreng-gorengan. Ia mengeluh sering sekali nyeri hebat pada perutnya, mual, pusing, lemas, bahkan muntah, dan ia berinisiatif untuk pergi ke dokter. Sesampainya di dokter, ia menceritakan semua hal keluhannya pada dirinya. Lalu, dokter pun mendiagnosis bahwa Nona Sekar mengalami MAH akut. Setelah melakukan pemeriksaan, Nona Sekar dirujuk oleh dokter untuk melakukan tes laboratorium dan menemui ahli gizi. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang Mbak, mari silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Anggar Ayulia, biasa dipanggil Anggar. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Sekar Kalula, biasa dipanggil Sekar. Baik Mbak Sekar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini, saya dirujuk oleh dokter ke sini untuk konseling gizi. Baik, apakah Mbak Sekar membawa surat rujukan dari dokter? Iya bawa Bu. Boleh saya lihat Mbak? Ini Bu. Baik. Baik Mbak Sekar, setelah saya melihat rekam medis dan menurut diagnosis medis oleh dokter, Mbak menderita MAH akut. Dengan hasil pemeriksaan klinis tekanan darah sebesar 120/80, siklus pernapasan 2 kali per menit, dan suhunya Mbak 36 derajat Celcius. Berarti normal ya Mbak? Sedangkan untuk hasil laboratorium leukemia, hemoglobinnya 10 gram. Ini artinya hemoglobinnya Mbak ini tinggi. Untuk GD2-PP-nya itu sebesar 110 mg. Berarti ini artinya rendah, dan leukositnya itu 5,5, berarti normal. Baik, apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling? Belum Bu. Wah, ternyata Mbak Sekar ini masih umur 16 tahun ya? Iya nih, saya masih kelas 2 SMA. Wah, hebat nih, di kelas 2 SMA ini umur 16 tahun Mbak udah berani datang sendiri nih untuk konseling gizi. Iya nih, sebenarnya ibu saya ingin ikut mendampingi saya ke sini, tetapi tiba-tiba darurat mendadak, jadi saya kesini sendiri deh. Oh, baik, seperti itu. Baik Mbak, sekarang kita akan melakukan konseling hari ini ya. Kita akan bersama-sama mencari solusi dan alternatif untuk pemecahan permasalahan yang Mbak alami ya, terutama masalah gizi. Nah, untuk konseling dari saya ini, saya akan berlangsung selama 30 menit. Saya akan melakukan pendataan informasi diri, melakukan recall makanan Mbak sebelumnya, lalu pemberian informasi tentang MAH akut sendiri itu bagaimana, apa yang harus Mbak makan, apa yang Mbak harus lakukan, apa yang Mbak yang harus hindari. Nah, namun bila di akhir sesi nanti ada yang perlu dirundingkan lagi, saya akan memperpanjang sesi konseling. Nah, bagaimana sebelumnya Mbak keberatan untuk apabila saya memperpanjang sesi dan durasinya, apakah Mbak ada keperluan mendadak? Tidak Bu, saya tidak ada keperluan yang lain. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Sekar tahu tentang penyakit MAH itu apa? Saya hanya tahu kalau penyakit MAH itu sakit perut, nyeri, dan kalau dibiarkan tambah sakit Bu. Iya Mbak, benar. Wah, Mbak hebat sudah mengetahui informasi sedikit tentang penyakit MAH. Nah, di sini saya ingin melanjutkan ya Mbak ya, informasi tentang penyakit MAH tersebut. Jadi, penyakit MAH itu adalah rasa nyeri atau rasa panas yang terjadi pada lambung yang disebabkan oleh beberapa sikon kondisi ya Mbak ya. Di antaranya itu mungkin ada luka pada lambung, yaitu terjadi pada tukang lambung. Lalu juga ada juga oleh bakteri Helicobacter pylori. Lalu juga untuk bisa juga terjadi karena efek penggunaan obat ya Mbak ya. Seperti Mbak tadi mencari informasi di sosial media.
namun salah malah penggunaan obat untuk diet ya Mbak ya, padahal tidak boleh dan tidak dianjurkan ya Mbak obat yang tidak direkomendasi oleh dokter seperti itu. Lalu juga bisa juga karena pola makan yang tidak teratur ya Mbak, seperti tidak sarapan kayak gitu. Terus juga bisa juga karena faktor stres yang tidak terkontrol oleh tubuh seperti itu. Nah, apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan meningkatkan resiko timbulnya masalah kesehatan yang serius. Waduh, saya ngeri nih Bu, karena sudah didiagnosis seperti itu dan saya masih menyepelekan hal tersebut. Jadi sebenarnya saya juga memiliki berat badan yang berlebih dan saya berinisiatif untuk melakukan program diet. Tetapi ternyata informasi yang saya cari di media sosial semua salah atau hoax. Dan saya hari ini berinisiatif pergi ke dokter dan dokter menyuruh saya untuk berkonsultasi ke ahli gizi. Dan jika lambung saya sudah sembuh dan kembali normal, saya boleh melaksanakan program diet tetapi masih dalam pengawasan dokter atau ahli gizi. Oh, seperti itu ya Mbak. Mbak tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Memang di sosial media ya sekarang, apalagi seperti saat ini, tidak semuanya itu halnya benar ya Mbak ya. Kadang mereka itu hanya meraih keuntungan untuk menjual produk-produk mereka seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh dokter Mbak tadi itu benar. Jadi kita harus memfokuskan kepada lambung Mbak dulu. Kita normalkan kembali seperti semula. Apabila lambungnya sudah kembali sehat dan kembali normal, kita bisa melanjutkan diet kembali. Namun kita pada permasalahan konseling hari ini, kita akan membahas tentang lambung Mbak terlebih dahulu ya. Baik. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa informasi yang Mbak informasikan dari tadi dan Mbak sampaikan akan saya catat di formulir konseling gizi saya untuk membantu kita dalam proses konseling gizi, dan semua informasi bersifat rahasia ya Mbak. Jadi Mbak tidak perlu khawatir. Baik Bu, saya percayakan semuanya ke Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Mbak melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan? Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu Bu. Baik. Kita akan pengukuran ulang ya Mbak ya, supaya lebih akurat untuk pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan. Baik, saya percayakan semuanya ke Ibu. Baik, mari. Baik Mbak, silahkan. Hadap depan ya Mbak, pandangan lurus. Baik. Silakan turun kembali. Naik kembali, kita pengukuran yang kedua ya Mbak ya. Naik Mbak. Silakan ke depan. Baik. Selanjutnya ke tinggi badan ya Mbak ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya Mbak ya. Baik Bu. Kita akan melihat ke depan. Kita melakukan pengukuran yang pertama ya Mbak. Baik, kita akan melakukan pengukuran yang kedua ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan ya Mbak. Baik Bu. Baik, sekarang kita akan melakukan pengukuran yang kedua ya. Baik, kalau boleh saya tahu gejala yang Mbak rasakan apa saja? Akhir-akhir ini saya merasakan pusing, mual, nyeri pada perut, dan lemas. Dan saya juga akan menghadapi ulangan akhir semester. Terkadang saya juga merasa stres. Apakah itu berpengaruh Bu? Iya, seperti saya sebutkan tadi sebelumnya ya, bahwa gejala mah itu bisa terjadi karena faktor stres yang tidak terkontrol oleh tubuh. Jadi apabila Mbak ingin ikuti ujian akhir semester ya, terus lalu tidak bisa mengontrol stres tersebut, bisa terjadi mah seperti itu. Wah, seperti itu ya Bu. Iya sih, saya kalau lagi nggak mood, malas makan, terus makannya juga sering telat. Jadi perut saya suka nyeri sama mual deh. Nah, mungkin itu ya Mbak ya, menjadi penyebab kenapa lambung Mbak itu terkena. Mungkin tadi yang Mbak sebutkan tadi, bahwa kalau misalkan Mbak tidak mood itu tidak makan ya kan, jadi pola makan yang tidak teratur. Lalu misalkan Mbak ingin ujian akhir semester ya, jadi Mbak stres ataupun faktor stres yang tidak terkontrol oleh tubuh, dan efek penggunaan obat yang Mbak temukan pada sosial media yang tidak tepat informasinya, seperti itu ya Mbak ya. Iya baik Bu. Nah, nanti bersama-sama kita akan temukan solusi untuk mengatasi masalah mah akut Mbak ya.
Ya baik Bu. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya akan melakukan sesi food recall wawancara. Nanti Mbak akan mengisikan tabel FFQ ya, untuk mengetahui asupan zat gizi dari makanan dan minuman yang Mbak konsumsi. Nah, nanti dari food recall-nya sendiri saya akan menanyakan dari Mbak bangun tidur sampai Mbak ingin tertidur kembali. Nah, nanti untuk tabel FFQ-nya itu seperti makanan dalam jangka sebulan seperti itu ya, ada tabel pengisiannya. Nah, untuk yang pertama kita akan memulai sesi food recall-nya dulu ya Mbak ya. Baik. Untuk bangun tidur, hari kemarin Mbak bangun jam berapa? Jam 5 subuh. Bangun pagi jam 5 subuh ya Bu. Bentar, Ikat. Bangun pagi jam 5 ya Mbak ya? Iya. Baik. Untuk bangun tidur apakah Mbak memakan dan minuman sesuatu? Tidak Bu. Nah, setelah bangun tidur apakah Mbak makan sarapan? Saya bangun jam 9 dan saya telat sarapan. Oh, berarti Mbak tertidur kembali ya? Iya. Tidur kembali bangun jam 9. Habis itu, Saya baru minum susu jam 10. baik, berarti untuk sarapan telat ya Mbak ya? Iya. Jam 10 baru sarapan ya? Nah, untuk sarapannya sendiri Mbak sarapan apa ini kalau boleh saya tahu? Susu Milo. Susu Milo. Baik. Setelah jam 10 apakah Mbak mengkonsumsi sesuatu sebelum makan siang? Makan apa Mbak? Makan tempe mendoan sama cabai rawit. Baik. Tempe mendoan dan cabai rawit ya Mbak ya? Iya Bu. Baik, untuk jam makan siangnya jam makan berapa Ibu? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang ini Mbak makan apa aja? Makan nasi, Terus soto Betawi, soto Betawi, dan satu es teh manis. es teh manis. Nah, sebelum memasuki jam malam kan biasanya ada di sore itu ada snack ya Mbak ya? Mbak makan konsumsi apa? Saya mengonsumsi Indomie dan satu telur. Indomie dan telur ya. Nah, untuk pengonsumsi Indomie dan telur ini pada waktu kapan? Jam 4 sore. Jam 4 sore, baik. Untuk mengonsumsi Indomie dan telur apakah Mbak minum air putih? Minum. Baik. Ini untuk snacknya ini Mbak makan Indomie telur plus air putih ya. Ya. Lalu untuk makan malamnya jam berapa Mbak? Jam 7 malam Bu. Jam 7 malam, baik. Untuk jam 7 malam ini Mbak mengkonsumsi apa aja? Tumis kangkung, Ya, nasi, ya, tempe dan tahu goreng, ya. dan Lalu satu air putih. 1 gelas ya Mbak ya? Iya. Untuk setelah jam 7 malam apakah Mbak masih mengkonsumsi makanan atau minuman? Mengonsumsi Bu. Mengkonsumsi apa Mbak? Sayur sop. Sayur sop. Ini pakai ayam atau tidak ya? Pakai ayam. Berarti sayur sop ayam ya Mbak ya? Baik. Ini kalau boleh tahu jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam, baik. Nah, untuk bangun tidur setelahnya apakah Mbak meminum air putih atau konsumsi kembali makanan? Hanya minum air putih Air 1 putih. gelas. Untuk hari selanjutnya Mbak bangun jam berapa? Jam 5 subuh. Oh, sama kembali ya Mbak ya, jam 5 subuh, baik. Setelah itu pada konsumsi hari kemarin apakah Mbak mengkonsumsi vitamin? Mengonsumsi Vitamin apa Mbak? vitamin C. Vitamin C ya? Vitamin C tablet ya? Ya. Sebelum saya melakukan pengukuran pada makanan Mbak, saya akan mengulang ya Mbak ya. Mbak bangun jam 5, tidak memakan atau tidak meminum apapun. Lalu pada jam 9 itu Mbak baru bangun kembali ya. Dari tadi jam 5 setelah sholat subuh lalu tidur. Lalu untuk sarapan Mbak telat, sarapan jam 10 pagi yaitu minum susu Milo. Lalu pada jam 11 siang Mbak makan tempe mendoan dan cabai rawit, betul Mbak? Betul. Baik, untuk jam 2 siang Mbak makan nasi, soto Betawi dan es teh manis. Lalu untuk jam 4 sorenya Mbak makan Indomie plus telur dan air putih. Lalu jam 7 malam Mbak makan nasi, tumis kangkung, tempe dan tahu goreng dan air putih. Lalu jam 9 Mbak makan sayur sop ayam ya 1. Dan keesokannya pada jam 5 pagi Mbak minum air putih saja seperti itu ya Mbak ya. Baik. Dan vitaminnya itu vitamin C tablet ya Mbak ya. Betul.
Baik Mbak, setelah tadi saya melakukan penanyaan ulang terhadap makanan Mbak kemarin, sekarang saya akan bertanya untuk besarannya ya. Untuk jam 10 pagi Mbak minum susu Milo, betul? Betul. Sebanyak apa? 2 buah kotak. Kotak yang besar atau yang kecil atau yang Yang besar? sedang, Bu. Yang sedang. Baik, untuk selanjutnya jam 11 siang Mbak makan tempe mendoan plus cabai rawit. Iya, Untuk plus. tempe mendoan ini sebesar apa? 2 buah. 2 buah. 2 Ya. buah yang besar ya? Iya, yang besar. Untuk cabai rawitnya Dan 2 buah cabai rawit. 2 buah cabai rawit. Baik. Untuk makan siangnya jam 2 siang Mbak makan nasi, soto betawi, dan es teh manis. Untuk nasinya sendiri kalau boleh tahu pada foto buku makan ini yang mana Mbak? Yang bagian C, Bu. Bagian C untuk nasi kecil 100 gram ya Mbak ya? Iya. Baik. Nah lalu untuk selanjutnya soto betawi. Soto betawi ini biasanya ukurannya porsinya mangkok ya Mbak ya. Dan di sini ada foto mangkoknya. Kalau boleh tahu porsi makanan Mbak yang mana? Mangkok yang gambar ayam jago, Mbak. Ayam jago. Baik. Selanjutnya es teh manis. Di sini ada terdapat gelas yang Mbak konsumsi untuk es teh manis yang mana? Yang 320 ml. 320 ml ya. Baik, untuk selanjutnya pada snack sore jam 4 sore Mbak makan Indomie dan telur direbus ya Mbak ya, dan air Iya, Bu. putih. Nah untuk Indomie sendiri pada mangkok yang mana Mbak? Yang mangkok gambar ayam jago juga, Bu. Ayam jago. Untuk Indomie sendiri berapa bungkus? 1 bungkus. 1 bungkus ya. Ya. Untuk telurnya berapa butir? 1 juga. 1 butir. Dan untuk gelasnya pada makan Indomie yang mana Mbak gelasnya? Yang 225 ml, Bu. 225 ml ya. Baik, untuk jam 7 malam Mbak makan nasi, tumis kangkung, dan tempe tahu goreng dan air putih ya Mbak ya. Iya, Bu. Untuk nasinya pada malam hari kalau boleh saya tahu pengkonsumsian nasi sebesar apa? Saya mengonsumsi nasi yang pada foto B yang 200 gram. Baik, yang 200 gram ya Mbak ya. Ya, Bu. Lalu untuk tumis kangkungnya sebanyak apa Mbak? Dan di sini kan ada centong dan sendok makan ya. Untuk kangkungnya ini pakai centong atau sendok makan? Sendok makan. Baik, sebesar ini? Ya, Bu. Ya, sebanyak apa? 4 sendok makan. 4 sendok makan. Baik, untuk tempe dan tahu gorengnya sebanyak apa? 2 buah. 2 buah apa ini? Tempe 2 dan tahu 2 buah. Buah tempe, 2 buah tahu ya. Iya, Bu. Dan untuk air putihnya pada malam hari sebanyak apa Mbak? Yang 225 ml. Dan untuk makan malam ini Mbak makan sayur sop ayam ya. Sayur sop ayam ini kalau boleh tahu sebanyak apa? Sebanyak yang gambar. Oh, ukurannya pakai mangkok ya Mbak ya. Iya. Mangkoknya mangkok yang mana Mbak? Yang gambar ayam jago, Bu. Nah, untuk keesokan harinya ini kan Mbak bangun jam 5 pagi ya, makan air putih, minum air putih, mohon maaf. Minum air putih ini gelasnya yang mana? Yang 320 ml. 320 ml. Baik, saya akan melakukan pengularan makanan Mbak beserta ukurannya ya. Pada pagi hari Mbak bangun jam 5 pagi, itu tidak makan ataupun tidak minum apapun, lalu tidur kembali dan bangun kembali pada jam 9 pagi, betul? Betul. Nah, pada jam 9 pagi Mbak juga tidak makan atau tidak meminum atau apapun. Baru jam 10 paginya itu Mbak minum susu Milo 2 kotak yang sedang. Baik, untuk selingannya jam 11 siang Mbak makan tempe mendoan plus cabai rawit. Untuk tempe mendoannya ini sebesar 2 buah yang besar, dan cabai rawitnya itu 2 buah cabai rawit, betul? Betul. Betul. Untuk selanjutnya jam 2 siang Mbak makan nasi, soto betawi, dan es teh manis. Untuk nasinya sendiri ukuran 100 gram. Lalu soto betawinya 1 mangkok ayam jago, dan es teh manisnya itu 320 ml. Dan untuk selingan sorenya pada jam 4 sore Mbak makan Indomie, telur, dan air putih. Untuk Indomie sendiri Indomie goreng 1 bungkus dan sebesar 1 mangkok ayam ini. Untuk telurnya telur rebus 1 butir dan airnya 225 ml. Baik,
Untuk selanjutnya pada jam malam, jam 7 malam, Mbak mengkonsumsi nasi, tumis kangkung, tempe dan tahu goreng, dan air putih. Untuk nasinya sendiri sebesar 200 gram, untuk tumis kangkungnya sendiri sebanyak 4 sendok makan, tahu dan tempenya masing-masing 2 buah, dan air putihnya 225 ml. Dan pada jam 9 malam, Mbak makan sayur sop ayam, yaitu sebanyak 1 mangkok ayam jago seperti ini. Baik, untuk hari selanjutnya Mbak bangun jam 5 pagi, lalu meminum air putih sebanyak 320 ml. Betul, Mbak? Betul, Bu. Apakah yang saya sebutkan tadi ada yang terlewat? Tidak ada. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali, asal Mbak dari mana ya? Saya lahir di Jakarta. Ibu saya orang Jawa dan bapak saya asli Jakarta. Ibu Jawa ya, Mbak ya? Ya, Bapak Jakarta ya? ya betul. Berarti Mbak campuran Jawa Betawi? Iya, betul. Untuk alamat tinggal di mana, Mbak? Di Jalan Cempaka Wangi, atas 10 RW 09. Tinggal bersama orang tua atau bagaimana, Mbak? Saya tinggal sama kedua orang tua saya, kakak saya, dan saya anak kedua dari 2 bersaudara. Anak kedua dari 2 bersaudara ya, Mbak ya? Iya. Baik, Mbak, selanjutnya saya akan bertanya ya, Mbak ya. Ya. Baik, untuk di keluarga Mbak sendiri, apakah Bapak atau Ibu atau kakak Mbak punya riwayat penyakit? Ada, Mbak. Ibu saya darah tinggi, bapak asma, dan kakak saya juga lambung. Ibu darah tinggi ya, Mbak ya? Ya. Bapaknya asma. Iya. Untuk kakaknya juga punya penyakit lambung ya, Mbak ya? Betul. Selanjutnya, sehari-hari nih Mbak yang konsumsi Mbak sehari-hari, biasanya Mbak itu membeli makanan di luar atau ibu Mbak ini sering masak di rumah gitu? Ibu sih kadang-kadang masak, tetapi kalau dia sudah capek sama pekerjaannya suka beli dari luar. Tapi lebih sering masak di rumah atau membeli, Mbak? Lebih sering masak di rumah. Nah, lalu selanjutnya, perasaan Mbak gimana nih setelah tadi didiagnosis oleh dokter kalau Mbak ini mah akut? Saya sebenarnya kaget sama takut juga, karena saya juga sudah feeling kalau lambung saya akan kena karena pola makan saya yang tidak teratur dan informasi yang salah dari yang saya dapatkan dari media sosial. Ya, baik Mbak, sebenarnya tidak perlu khawatir dan takut ya Mbak ya. Walaupun didiagnosis oleh dokter ini Mbak termasuk mah akut ya, karena kan biasanya kalau mah sendiri kan hanya rasa nyeri dan rasa panas yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, kalau mah akut sendiri ini karena sudah terlalu sering dan sudah terlalu nyeri seperti itu Mbak ya. Betul. Karena luka pada lambungnya juga, karena Mbak konsumsi obat diet ya Mbak ya, dan pola makan yang tidak teratur seperti itu. Tapi Mbak tidak usah khawatir, nanti kalau misalkan Mbak menjalankan apa yang saya katakan, diet yang saya nanti informasi kasih tahu, dan aktivitas yang harusnya dilakukan untuk diagnosis mah akut ini, nanti pasti akan sembuh kan Mbak ya, tidak usah khawatir dan takut ya Mbak ya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kembali untuk aktivitas Mbak sehari-hari bagaimana? Karena sekarang masih daring, sekolah daring, saya dari pagi sampai siang duduk untuk mengerjakan tugas di laptop, dan sore saya membantu ibu saya memasak, ngepel, dan menyapu, gitu aja sih Bu. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Mbak Sakar mempunyai alergi? Tidak Bu, saya tidak punya alergi. Tidak ada alergi ya Mbak ya? Iya betul. Baik, ini sudah selesai. Selanjutnya saya sebutkan tadi bahwa setelah food recall kita akan pengisian tabel FFP ya Mbak ya. Ini tuh asupan selama sebulan. Bagaimana ada karbohidrat, protein, apa aja sering Mbak konsumsi, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan gitu ya Mbak ya. Mbak isi, nanti sembari Mbak mengisi, saya akan terlebih dahulu menghitung jumlah kebutuhan Mbak sehari dari Mbak asupan tadi yang food recall ya Mbak ya. Baik. Nanti kalau sudah beritahu saya Mbak ya. Baik. Sudah Mbak. Baik, karena penghitungan kebutuhan asupan Mbak sehari saya belum selesai ya Mbak, saya terima dulu untuk tabel FFP-nya. Selanjutnya Mbak boleh sembari saya menunggu masih menghitung, Mbak baca lipat tentang diet lambungnya Mbak ya. Baik. Silakan dibaca ya Mbak ya. Baik Mbak, apakah sudah selesai membacanya? Sudah Bu. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu Mbak ya tentang leaflet dan tentang informasi tentang mahnya sendiri.
Nah, yang pertama ini ada mah. Jadi untuk informasi tambahan aja Mbak ya, untuk mah ini memang di negara Indonesia ini terdapat 40,8% ya Mbak ya. Jumlahnya memang sedikit banyak karena memang kebanyakan masyarakat kita untuk pola makannya tidak terlalu teratur seperti itu Mbak ya. Nah, untuk perbedaannya apa sih perbedaan mah dengan yang mah akut ini? Kalau mah biasa ini radang pada jaringan dinding lambung paling sering diakibatkan oleh ketidakaturan pola makan sehari. Nah, untuk mbaknya ini kan mbaknya didiagnosis oleh dokter mah akut Mbak ya. Nah, mah akut sendiri menggambarkan rasa sakit yang hebat dan tajam. Makanya tadi Mbak bilang sering mual, pusing ataupun nyeri hebat pada lambung Mbak ya. Betul. Baik, selanjutnya saya akan menginformasikan tentang leaflet ini mah. Nah, jadi untuk diet lambungnya ini yang diberikan kepada radang lambung, gastritis atau sering disebut sakit mah, lupus peptikum, tumor, kanker lambung, GERD, dan dispepsia yang ditandai dengan mual, muntah, nyeri ulu hati, kembung, nafsu makan berkurang, dan merasa cepat, kenyang ataupun begah. Nah, tujuan dari pola makan teratur, jadi diet itu pola makan yang teratur ya Mbak ya. Pola makan teratur pada kasus lambung ini tujuannya untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan kerja lambung. Lalu yang kedua ada mencegah dan menetralkan pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Nah, untuk prinsipnya ini pemenuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat sesuai dengan kondisi penyakit. Lalu yang kedua, hindari makanan yang dapat merangsang peningkatan asam lambung seperti makanan pedas, asam, berlemak, terlalu manis, gurih, panas, dan dingin. Nah, menurut saya kalau misalkan Mbak ingin mengurangi mualnya saat pagi hari, mungkin Mbak jangan minum susu kali Mbak ya, seperti yang tadi yang di food recall Mbak sebutkan, susu Milo kotak. Sebenarnya harusnya tuh dihindari ya, supaya untuk mengurangi mualnya sendiri. Mbak mungkin bisa makan nasi ataupun bubur ayam ataupun tumis-tumisan. Kalau misalkan ingin yang kuah-kuah, sop mungkin nanti di siang hari ya Mbak ya, karena kalau di pagi hari kalau misalkan kita punya kasus lambung Mbak ya, kalau misalkan makanan yang berkuah itu bisa merangsang mualnya sendiri seperti itu ya Mbak ya. Lalu yang ketiga, bentuk makanan lunak, porsi kecil dan sering. Nah, Mbak ini kan kasusnya ini mahnya mah akut Mbak ya. Betul. Nah, sudah ada luka terhadap lambungnya. Nah, kita akan mengobati terlebih dahulu luka tersebut. Jadi saya sarankan Mbak mungkin nasinya mungkin agak dilunakkan Mbak ya, bisa dibentuk tim ataupun kalau memang masih terlalu keras bisa dibentuk bubur seperti itu ya Mbak ya. Kita akan menetralkan dulu terlebih dahulu lambungnya, baru nanti kalau sudah boleh makan nasi kembali seperti itu Mbak ya. Kita makannya lunak-lunak terlebih dahulu seperti itu. Nah, cairan cukup terutama bila terjadi muntah. Nah, kalau misalkan Mbak terlalu sering muntah-muntah nih kan jadi dehidrasi ya, kekurangan air. Nah, kita walaupun dehidrasi juga harus cairan cukup ya Mbak ya, harus minum air putih yang banyak seperti itu. Nah, di sini ada bahan makanan yang dianjurkan dibatasi dan dihindari. Dari bahan makanan pokok di sini ada yang dianjurkan ada nasi tim, bubur, kentang rebus. Tadi yang saya bilang tadi Mbak ya, bisa mungkin nasi tim atau bubur, atau kalau Mbak bosan dengan nasi yang terlalu plain, kita bisa nyoba dengan kentang rebus atau kentang panggang, pure kentang seperti itu Mbak ya. Roti, bihun, mie spaghetti, makaroni, tepung-tepungan, bubur, puding, gandum, cracker, dan biskuit. Nah, untuk yang dibatasinya dari bahan makanan pokok itu makanan yang mengandung gas seperti ubi, singkong, jagung, talas, ketan, dan tape. Nah, jadi untuk bahan makanan pokok ini sebaiknya Mbak menghindari ubi, singkong, jagung talas, ketan, dan tape ya Mbak ya, karena takutnya mual gitu ya, jadi reaksi mual seperti itu. Untuk selanjutnya bahan makanan lauk hewani yang dianjurkan ini ada ikan segar, ayam tanpa kulit, daging tidak berlemak, telur, cumi, hati ayam, dan susu. Kalau misalkan Mbak terkadang kalau makan kulit ayam kan suka enek ya, suka jadi merangsang mual seperti itu. Makanya disarankan di sini ayam tanpa kulit ya Mbak ya, karena supaya merangsang tidak mual itu sendiri gitu kan, supaya tidak terdehidrasi atau mual terlalu sering seperti itu Mbak ya. Untuk yang dibatasi untuk lauk hewaninya itu ada jeroan seperti otak, usus, limpa, paru, babat. Lalu ada makanan diawetkan seperti daging, asap, ham, kornet, sarden, sosis, dan udang. Itu sebaiknya dibatasi atau dihindari terlebih dahulu Mbak ya. Baik, selanjutnya untuk bahan makanan lauk nabati yang dianjurkan itu ada tahu, tempe, kacang hijau. Kalau mungkin kacang hijaunya ini bisa dibikin bubur atau susu kedelai atau susu kacang hijau seperti itu Mbak ya. Lalu untuk lauk nabati yang dibatasi atau dihindari itu seperti kacang merah, kacang tanah, dan kacang tolo. Untuk bahan makanan selanjutnya itu bahan makanan berlemak yang dianjurkan itu margarin, mentega, minyak untuk menumis, dan santan encer. Nah, untuk yang dibatasi ini makanan yang berlemak tinggi.
lauk lemak hewan dan santan kental. Kalau misalkan Mbak makan gorengan terlalu banyak, mungkin kan juga jadi apa ya, terlalu banyak gorengan tuh jadi enak juga Mbak ya di perut ya gitu kan. Jadi sebaiknya dibatasi dulu ya Mbak ya. Baik, untuk bahan makanan selanjutnya, untuk sayuran sendiri yang dianjurkan adalah sayur yang tidak banyak serat dan mengandung gas seperti bayam, bit, labu siam, labu kuning, wortel, dan tomat. Dan yang dibatasi dan dihindari adalah sayuran mentah, sayuran berserat tinggi menimbulkan gas seperti daun singkong, kacang kol, sawi, lobak, timun, dan asparagus. Nah, di sini kenapa dihindari bahan berserat yang tinggi ya Mbak ya? Karena berserat tinggi itu kan bisa mempercepat kenyang di perut ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan lebih cepat kenyang itu biasanya akan lebih bisa mudah mual, muntah seperti itu. Nah, kalau misalkan Mbak makan bayam, labu kuning, wortel itu sangat sangat tidak terlalu berat lah untuk dicerna oleh tubuh seperti itu ya Mbak ya. Jadi tidak ada untuk merangsang untuk mualnya sendiri seperti itu. Untuk buah-buahan yang dianjurkan ini ada buah yang tidak mengandung gas seperti pepaya, pisang, jeruk manis, buah naga juga bisa ya Mbak ya seperti itu. Nah, untuk yang dibatasi atau dihindari ini buah tinggi serat atau menimbulkan gas seperti durian, nangka, nanas, jambu, biji, apel, dan kedondong seperti itu Mbak ya. Nah, dari yang food recall tadi saya juga yang Mbak berikan kepada saya ya, bahwa Mbak kurang mengkonsumsi buah seperti itu ya Mbak ya. Baik, nah dianjurkan sebenarnya nih buah itu penting ya Mbak ya, tetap harus memakan buah seperti itu. Bisa buah pepaya, pisang, jeruk manis ataupun buah naga. Bisa juga nih Mbak kita bentuk smoothies terlihat lebih segar gitu ya. Kalau misalkan pun Mbak susah untuk makan buah potong seperti itu ya Mbak ya. Lalu untuk minumannya sendiri dianjurkannya bisa susu, sirup, dan teh encer. Dan yang dibatasi dihindari minuman bersoda, minuman beralkohol, kopi kental, teh kental, atau yang terlalu manis seperti boba ya Mbak ya, seperti itu. Karena kalau terlalu manis juga bisa merangsang si lambung itu sendiri gitu Mbak ya. Baik, untuk bumbu yang dianjurkan sebenarnya seperti biasanya aja, gula, garam, bawang, kunci, kencur, jahe, kunyit, asin, laos, dan salam serai. Nah, yang dihindari dibatasi adalah cabai, merica, cuka yang tajam. Nah, untuk makanan pedas-pedas nih Mbak ya, mungkin dikurangi dulu. Mungkin tadi Mbak ada indomie goreng ya, plus cabai rawit, terus juga tempe mendoan sama cabai rawit ya Mbak ya. Nah, untuk cabainya mungkin dikurangi dulu, kita stop dulu seperti dahulu gitu ya. Nanti kalau misalkan udah normal kembali boleh, tapi sedikit-sedikit aja Mbak ya, supaya lambungnya ini bisa normal kembali gitu ya. Jadi tidak ada mual ataupun nyeri panas pada lambung Mbak sendiri gitu ya. Nah, untuk biar sukses menjalankan diet lambung ini ya Mbak ya, Mbak juga memasak makanannya sebaiknya dengan cara ditim, dikukus, dipepes, direbus atau dipanggang. Karena supaya yang halus-halus dulu Mbak ya lambungnya, supaya tidak terlalu berat kerja si lambung itu sendiri ya Mbak ya. Baik, untuk selanjutnya ada jadwal makan teratur, 3 makan utama dan 3 kali makan selingan. Jadi walaupun kita harus tetap makan teratur ya Mbak, 3 kali makan utama. Jadi pagi, lalu sebelum makan pagi itu ada selingan, jadi kan 2 kali. Lalu ada siang, setelah siang kan ada sebelum malam ada sore, kita makan snack selingan dulu, baru habis itu malam, dan mungkin sebelum tidur ataupun 2 jam 3 jam sebelum tidur boleh. Jadi ada 6 totalnya Mbak ya, 3 kali utama dan 3 kali selingan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga nih ada makanan secara perlahan dan kunyah makanan dengan baik. Nah, untuk lambung ini makanan jangan terburu-buru ya Mbak, kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Habis itu biar terus dikunyah secara baik, supaya lambung dan usus kita tuh bisa mencernanya dengan baik dan tidak terlalu berat seperti itu Mbak ya. Jadi tidak menimbulkan rasa nyeri, mual ataupun muntah seperti itu Mbak ya. Lalu yang terakhir, jangan mendekati waktu tidur atau berbaring. Nah, kalau misalkan Mbak tidur malam mungkin jam 9 Mbak ya, mungkin jam 7, jam 8 itu terakhir lah untuk makan itu. Jangan mendekati waktu-waktu tidur ataupun berbaring seperti itu Mbak ya. Nah, di sini saya juga ada contoh menu sehari. Untuk makan pagi bisa makan bubur ayam, buah pepaya, dan susu. Untuk makanan selingan paginya bisa makaroni panggang gitu ya Mbak ya, makaroni skutel atau ya sebagai itu ya Mbak ya. Kalau misalkan ingin lembut gitu ya, mungkin di makaroni panggangnya bisa tambahin susu seperti itu Mbak ya. Untuk makan siang di sini ada nasi, semur bola-bola daging, sapo tahu, bening bayam, buah melon. Mungkin nih kalau melonnya, kalau misalkan ini melonnya bergas ya Mbak ya, bisa diganti buah pisang ataupun buah naga seperti itu ya. Yang tadi bisa dianjurkan di buah-buahan ataupun jeruk manis ya Mbak ya. Tapi jeruknya ini jangan yang terlalu asam ya Mbak ya, biar supaya lambung Mbak tidak berkontraksi nyeri ataupun mual seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan melihat hasil tabel FFQ yang Mbak isi ya Mbak ya. Baik, saya lihat terlebih dahulu ya.
Oh iya, jadi setelah saya melihat hasil tabel FFQ yang Mbak telah isi, memang tadi kan disebutkan bahwa Mbak mempunyai pola makan yang tidak teratur ya Mbak ya, seperti itu. Nah di sini Mbak banyak makanan pedas nih Mbak ya, seperti cabai rawit gitu ya, makanan pedas, goreng-gorengan. Mungkin sebaiknya itu perlu dihindari ya Mbak ya. Tapi Mbak tidak perlu khawatir dan takut bagaimana cara harus pola makan yang benar. Di sini saya ada contoh makanan menu sehari. Ada leaflet. Ya Mbak ya. Nah, untuk contoh menu makan sehari ini, pada makan pagi bisa makan bubur ayam, buah pepaya, dan susu. Untuk makanan selingan bisa makan roti panggang. Nah, kayak saya sebutkan tadi Mbak ya, lebih baik alangkahnya mungkin sekarang Mbak ini makan bubur ayam dulu atau nasi tim seperti itu Mbak ya, yang lunak-lunak terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk makan siangnya di sini ada nasi, semur bola-bola daging, sapo tahu, bening bayam, dan ini ada buahnya, buah naga Mbak ya. Nah, nanti bisa Mbak untuk buah-buahannya sendiri di sini saya ada contohnya. Ini ada contohnya ya Mbak ya. Bisa buah ini, buah pepaya, buah pisang, dan buah naga. Ini untuk buah-buah yang aman ya Mbak ya, untuk kasus ini mah lambung Mbak ya. Seperti itu. Nah, untuk selingannya ini ada puding mutiara, bisa juga puding susu gitu kan, atau puding buah seperti itu Mbak ya. Untuk makan malam ini ada kentang rebus, bisa juga diganti puree kentang seperti itu ya. Ada sup ikan, perkedel tahu, cah labu siam, lalu ada buahnya buah pisang seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk selingan malamnya mungkin bisa biskuit seperti itu. Nah, tadi ya karena saya sudah selesai menghitung hasil asupan Mbak, jadi total asupan Mbak itu 2100 dan yang seharusnya normalnya itu memang 1900 gitu Mbak ya, karena mungkin Mbak pada saat selingan itu terlalu banyak makan Indomie gitu Mbak ya, makanan pedas-pedas, jadi mungkin dari asupan seharinya itu berlebih 200 kilokalori. Tapi tidak perlu khawatir, nanti Mbak akan jika Mbak melakukan apa yang saya anjurkan, apa yang saya katakan dengan baik dan benar, itu semuanya akan kembali seperti normal dan sehat ya Mbak ya. Terus juga jangan lupa, walaupun Mbak daring di rumah, tetap beraktivitas seperti itu. Wah, jadi banyak banget ya Bu pola makan yang harus saya atur dan perbaiki. Iya, seperti itu Mbak. Baik, setelah melihat penjelasan dari saya, bisakah Mbak mengulang sedikit informasi yang telah saya jelaskan? Tidak boleh makan yang pedas, tidak boleh makan yang mengandung gas. Sebaiknya makan bubur tim, hindari goreng-gorengan agar tidak Nyeri ya pada lambung ya. Baik, karena diagnosis dari dokter sendiri kan mah akut Mbak ya. Mbak keluhannya ini mah pada nyeri pada lambung seperti itu ya, nyeri hebat. Jadi makanya di sini saya anjurkan mungkin makanan yang lunak-lunak terlebih dahulu Mbak ya, juga meminimalisir dari lambungnya ini gitu ya Mbak. Nanti kalau mungkin bisa sudah agak berkurang nih Mbak ya, mual dan muntah dan nyerinya, mungkin bisa kembali nasi gitu ya Mbak ya. Terus kurangi juga nih Mbak ya goreng-gorengan, untuk cabai pedas jangan terlebih dahulu Mbak ya, kita menghindari mual dan nyerinya ya Mbak ya, seperti itu. Nah, pada sesi konseling hari ini sudah selesai. Mungkin nanti kita akan berjumpa kembali 2 minggu yang akan datang seperti itu Mbak. Ini leafletnya. Leafletnya boleh Mbak bawa pulang ya. Ini ada informasi tambahan, mungkin bisa dibaca-baca. Di sini nanti ada pola contoh menu makan sehari gitu ya Mbak ya. Lalu di sini juga ada tentang tadi mungkin ada tujuan, prinsip diet, tips sukses menjalankan diet. Ini bahan yang makanan dianjurkan, ini yang dibatasi atau yang dihindari seperti itu. Nanti misalkan Mbak masih bingung nih atau perlu informasi tambahan atau butuh menghubungi saya, Mbak bisa kontak ini WA saya 087 879 341 738 seperti itu Mbak. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Baik Bu, terima kasih. Baik. Mari Bu. Iya, silakan Mbak.